Kenapa di era Jokowi itu identik dengan fokus ke pembangunan infrastruktur? Apa sih yang sebenarnya diharapkan sama Pak Presiden? Hampir semua keterbelakangan kita, ketertinggalan kita, ketidaksejahteraan masyarakat kita, itu karena sarana dan prasarana. Oke. Seperti katakan di daerah timur. Itu kan kemiskinannya bukan kemiskinan absolut, tetapi kemiskinan struktural. Ya. Karena apa? Orang punya hasil ikan bagus, orang punya hasil bumi bagus, tetapi akses kepada pasar itu nggak ada. Kapal aja satu minggu satu kali, satu bulan satu kali. Betul. Sekarang dengan tol laut baru semakin bagus gitu. Okay. Apa untungnya kita bangun atau presiden membangun Papua habis-habisan? Padahal dari sisi elektoral kan nggak ada apa-apa. Betul. Apa untungnya kita bangun bandara di Miangas, padahal penduduknya sedikit? Itu hanya cuma karena apa? Aspek keadilan. Terkait juga soal IKN nih Pak. Sebenarnya kan IKN dalam upaya untuk memastikan bahwa pembangunan itu benar-benar merata dari seluruh Indonesia gitu ya. Dan kemarin kita lihat ada yang resign. Itu apakah akan jadi hambatan atau sebenarnya jadi seperti apa sih Pak IKN ke depan? Ini yang kita bangun ini kan sebuah sistem. Jadi ketika Pak Bambang dan Pak Doni mengundurkan diri dengan alasan yang sangat personal sekali yang kita harus hargai sikap mereka. Ketika Pak Presiden menggantikan Pak Doni dan Pak Bambang dengan Pak Menteri PUPR dan Wamen ATR BPN, itu berarti kan sistem kan berjalan terus gitu. Memang salah satu aspek yang paling krusial di dalam IKN itu adalah tentang regulasi tanah zonasinya gitu, Pak. Jadi bagaimana IKN menjadi sebuah badan otorita yang mengatur tentang pemanfaatan lahan yang ada di dalam otorita IKN. Jadi dengan adanya Wamen ATR maka proses lahan lebih cepat ya Pak. Cepat. Jadi tidak mengganggu proses pembangunan infrastruktur. Tetap jalan ya Pak. Jalan terus ya. Nah, mobil Bodi Kavin bawahan Muldoko habis gebrak meja di Sulsel. Ternyata diutus Presiden Jokowi. Wah, ngeri banget. Kenapa Pak gebrak meja Pak? Ya, ngobrol lagi dari Binagraha bersama Pak Febri, Deputi 1 Kantor Staf Presiden yang membidangi infrastruktur, energi, perhubungan, Pak. Pokoknya yang berat-berat, yang salah satunya tugasnya mengawal infrastruktur, Pak. Yang sekarang jadi kuncian banget nih buat Pak Jokowi gitu kan ke depan. Tapi ngomong-ngomong sebelum masuk nih Pak, ini ada artikel nih yang bikin gempar orang nih. Betul. Lihat nih Pak, kita lihat nih. Betul. Nah, mobil Bodi Kavin bawahan Muldoko habis gebrak meja di Sulsel. Ternyata diutus Presiden Jokowi. Wah, ngeri banget. Kenapa Pak gebrak meja Pak? Jadi itu kan masalahnya tuh tentang kereta api Makassar Parepare. Oke, siap Pak. Nah, jadi waktu saya pimpin rapat itu kan terjadi bottleneck yang cukup lama. Iya kan? Terhadap lahan ya. Jadi rapat di kantor Pemprov Sulsel. Setelah saya lemparkan masalah, saya tanya kepada Kapolres yang hadir hari itu, saya lihat ekspresinya kok nggak ngerti masalah gitu. Oh, nggak ngerti masalah, kayak bingung gitu ya. Aja, bingung. Iya, bingung. Saya langsung tanya ke Pak Kapolda, saya langsung, Pak, ini kenapa Kapolres nggak ngerti masalah? Oke. Langsung Pak Kapolda, Pak, ini baru pertemuan 1 kali, mereka nggak ngerti masalah gitu. Saya langsung bisik ke Sekda, oke, saya ambil alih dan saya mau pastikan bahwa ini harus selesai. Oke. Saya tanya kepada Satkernya, tanya ke PPK Perhubungan, mereka melintir-melintir, saya langsung gebrak meja. Saya marah. Kaget semua dong Pak, gitu Pak. Tapi saya nggak tahu bahwa wartawan Fajar ada di dalam. Kacau. Jadi awalnya tuh kira internal, tapi ada wartawan. Jadi waktu saya habis rapat, waktu saya ditanya oleh wartawan, saya ketahuan. Ya udahlah, saya bilang udah nggak apa-apa. Jadi waktu kasih tahu ke kepala staf, saya biarin aja, nggak apa-apa. Benar-benar. Tapi karena Pak Muldoko bilang, you jalan, you pastikan you clear dengan hukum, you bawa kepala macan. Jadi itu bilang aja Muldoko kepala macan. Ya udah, kita nikmati, yang penting kita clear kan dengan hukum. Jadi keberaniannya makin menebal gitu ya Pak? Iya, saya kan intinya ya nggak ada konflik interest kan. Ya. Saya kan deputi yang nggak komisaris di mana-mana, jadi saya nggak ada beban apa-apa kan. Ya, jadi saya clear aja gitu ya. Dan itu mungkin menunjukkan seberapa serius KSP buat ngawal infrastruktur ya. Karena presiden kita kan presiden, Bos. Risiko tuh ada presiden, makanya saya selalu kita kerja harus prudent. Saya bilang ke teman-teman di Deputi 1, kita pastikan, kita simulasi sebelum kita masuk ke sebuah rapat, ke sebuah arena, kita memastikan 2-3 skenario dan kita pastikan prudent.
clear baru kita masuk gitu. Ya. Tapi kenapa ya Pak? Maksudnya kenapa di era Jokowi itu identik dengan fokus ke pembangunan infrastruktur? Apa sih yang sebenarnya diharapkan sama Pak Presiden soal infrastruktur itu? Jadi kalau kita lihat kajian Bappenas, bahwa hampir semua keterbelakangan kita, ketertinggalan kita, ketidaksejahteraan masyarakat kita, itu karena sarana dan prasarana. Walaupun tingkat ratingnya berbeda-beda, tapi hampir semua indikator itu ada sarana dan prasarana. Konektivitas, sebuah antar wilayah, disparitas, kemiskinan karena infrastruktur. Seperti katakan di daerah timur, itu kan kemiskinannya bukan kemiskinan absolut, tetapi kemiskinan struktural. Karena apa? Orang punya hasil ikan bagus, orang punya hasil bumi bagus, tetapi akses kepada pasar itu nggak ada. Kapal aja satu minggu satu kali, satu bulan satu kali. Sekarang dengan tol laut baru semakin bagus gitu, ya kan? Jadi mau tidak mau, infrastruktur itu bukan tujuan, tapi itu sarana untuk kita menumbuhkan pertumbuhan ekonomi baru, mengarah kepada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi gitu. Jadi dengan membangun konektivitas itu ya Pak, dengan infrastruktur itu. Artinya contoh gini, apa untungnya kita bangun atau Presiden membangun Papua habis-habisan? Padahal dari sisi elektoral kan nggak ada apa-apa. Betul. Apa untungnya kita bangun bandara di Miangas, padahal penduduknya sedikit? Itu hanya cuma karena apa? Aspek keadilan. Negara tuh hadir gitu. Kenapa? Karena Jawa sendiri sudah sangat besar gitu ya. Dalam catatan kami itu gini ya. Infrastruktur itu di Jawa itu dulu ya, itu sangat bertumpu di Jawa. Tapi sekarang kurang lebih PSN itu 56% itu di luar Jawa. Dan 39% itu secara nasional itu ada di Jawa. Itu berarti bahwa paradigma yang dibangun oleh Presiden bahwa dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris terbukti dengan baik. Ya, investasi juga sekarang kan kurang lebih kalau tidak salah sekitar 52% sudah di luar Jawa. Walaupun pemerataannya belum seimbang gitu ya, tapi minimal itu sudah ditarik keluar gitu loh. Iya, kira-kira gitu. Dan intinya emang komitmen Pak Jokowi sama Indonesia sentrik tuh benar-benar serius gitu ya. Dan ini terkait juga soal IKN nih Pak. Sebenarnya kan IKN dalam upaya untuk memastikan bahwa pembangunan itu benar-benar merata dari seluruh Indonesia gitu ya. Dan kemarin kita lihat ada yang resign. Itu apakah akan jadi hambatan atau sebenarnya jadi seperti apa sih Pak IKN ke depan? Jadi gini loh, proses pengunduran Pak Bambang dan Pak Doni itu kan proses ujuk-ujuknya 1 hari gitu. Informasi kita dapat dan kita tahu persis bahwa itu proses itu cukup lama. Kalau tidak salah proses dialognya itu sudah mulai dari setelah Lebaran. Jadi cukup lama. Dan yang pertama kita harus tekankan gini ya. Kita harus terima kasih kepada Pak Bambang dan Pak Doni. Mereka telah menunjukkan kinerja yang baik. Mereka telah menunjukkan sebuah loyalitas terhadap tugas yang mereka bangun. Tetapi kita harus pastikan bahwa ini yang kita bangun ini kan sebuah sistem. Jadi ketika Pak Bambang dan Pak Doni mengundurkan diri dengan alasan yang sangat personal sekali yang kita harus hargai sikap mereka. Ketika Pak Presiden menggantikan Pak Doni dan Pak Bambang dengan Pak Menteri PUPR dan Wamen ATR BPN, itu berarti kan ya sistem kan berjalan terus gitu. Ya, karena kalau dari sosok kedua orang ini kita lihat bahwa Pak Basuki kan sangat expert di infrastruktur. Berarti kita melihat bahwa apa yang sudah dibuat oleh Pak Doni dan Pak Bambang dalam proses percepatan ini sana akan lebih cepat lagi gitu loh. Betul. Ya kan? Sementara ketika posisi Wamen ATR itu ada, maka kita melihat bahwa memang salah satu aspek yang paling krusial di dalam IKN itu adalah tentang regulasi tanah zonasinya gitu, Pak. Jadi bagaimana IKN menjadi sebuah badan otorita yang mengatur tentang pemanfaatan lahan yang ada di dalam otorita IKN itu. Jadi dengan adanya Wamen ATR maka proses lahan lebih cepat ya Pak. Jadi menurut saya kita harus hargai pengambilan keputusan dari Pak Bambang dan Pak Doni, mengucapkan terima kasih kepada mereka, tetapi ketika proses ini adalah proses sistem yang berjalan dengan kontinu terus. Jadi tidak mengganggu proses pembangunan infrastruktur. Tetap jalan ya Pak? Jalan terus ya. Tapi bicara soal infrastruktur kan kalau IKN mungkin masih ongoing ya Pak, jalan. Tapi kalau misalnya Bapak bisa ngelis nih, sebenarnya proyek yang paling besar dan memang berdampak di Indonesia tuh proyek apa Pak infrastruktur? Jadi kita lihat beberapa catatan ya kita lihat. Kayak contoh jalan tol yang sudah selesai itu sekitar 2.100 km. Jalan tol yang sementara masa konstruksi itu sekitar 560 km. Kita lihat bahwa bendungan, 61 bendungan udah selesai. Ya, ada juga irigasi baru 1,2 juta hektar. Ini kan untuk persawahan dan macam-macam. Kita lihat bandara baru 25 lokasi.
Ada juga bandara rehabilitasi, ada 38 lokasi. Nah, tapi bukan hanya kita bicara tentang infrastruktur besar. Ada juga infrastruktur kecil yang juga dibangun oleh pemerintah adalah seperti air minum. Air minum itu ada sekitar 1.063 lokasi untuk 170.000 sambungan rumah. Ya. Ada juga 1.800 sanitasi untuk 56.000 kepala keluarga. Ini kan kita bicara tentang stunting. Nah, ini kan bagaimana infrastruktur itu menunjang penurunan stunting. Ya, dan juga kita lihat bahwa ada jembatan gantung yang menjadi viral ya, di mana-mana itu kurang lebih 96 lokasi dan embung sekitar 365 unit. Jadi Pak Jokowi dalam pemerintahannya tidak sekedar membangun infrastruktur besar, tetapi juga ada infrastruktur kecil yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Ya. Berarti aspek dari ekonomi makro sama mikronya dipikirin betul gitu ya, Pak. Tapi kalau bicara dampak dari pembangunan infrastruktur itu benar-benar berguna tuh Pak buat masyarakat sekitar. Kadang kan pembangunan infrastruktur selalu berkonflik tuh dengan masyarakat sekitar kadang. Gitu, jadi Pak. gini. Dan bagaimana KSP mengurai itu gitu. Jadi gini. Arahan Presiden kan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur, penyertaan regulasi, pemanfaatan ekonomi yang baik. Ya, jadi gini. Tentang SDM dan infrastruktur itu nggak boleh diperdebatkan. Tetapi mereka dua tuh harus saling mengisi gitu ya. Contoh gini ya. Saya ambil contoh dekat kita aja. Dulu pisang samprite itu kita import dari Thailand, itu membutuhkan 5-6 jam sudah sampai di pasar. Ya kan? Dulu kita lihat bahwa kenapa di Sumatera pisang itu banyak di Lampung, tapi kenapa harus import dari Thailand? Karena dari kebun ke Bakahuni itu butuh 1-2 hari karena macet. Kita menyeberang bisa 2-3 jam karena macet. Setelah itu masuk Jakarta lagi. Sekarang dengan tol Sumatera, kita cuma butuh 1 jam dari kebun sampai di Bakahuni. Kita butuh 1,5 jam sampai di Merak. Kita butuh 1 jam sudah sampai di pasar. Kita hemat 1,5 jam. Secara pendistribusian juga lebih efisien ya Pak? Rantai pasoknya semakin pendek. Orang dulu dari Bakahuni, dari Lampung harus ke Palembang itu butuh 9-12 jam. Sekarang nyetir santai aja 4 jam, 3 jam setengah udah sampai di Palembang. Efisiensi, efektivitas, ekonomi baik. Dulu waktu zaman Covid, semua daerah itu pemakaian listriknya turun. Sekitar 8-10%. Tetapi ada satu titik daerah di mana pemakaian listriknya naik 12%. Itu di mana? Jalur tol baru. Kenapa? Karena dulu itu kan tidak tersambung. Sekarang itu masyarakat mulai bergeser masuk ke daerah-daerah. Gitu. Sehingga apa yang terjadi? Bukan hanya menjawab pusat pemerintahan semakin pendek, tetapi rantai ekonomi semakin pendek dan orang punya akses kepada ekonomi itu semakin baik. Gitu. Dan agak perekonomian bergeliat lah di tingkat lokal ya. Orang dulu di Sorong ya, mereka mau pergi ke Manokwari itu butuh sekitar 3-4 hari. Baru tiba ya lewat jalan darat. Sekarang atau lewat jalan laut. Sekarang cuma butuh 10-11 jam orang dari Manokwari bawa ke Sorong sudah makan durian Manokwari. Gitu. Wah, udah lebih gampang ya, lebih Pak? gampang. Mereka kembali dengan truk yang penuh dengan beras, gula dan macam-macam gitu. Orang dari Ayamaru itu butuh 3 hari masuk ke Sorong. Sekarang cuma 3 jam sudah sampai di Sorong. Ya. Ini kan bicara soal juga Bapak hidup dan besar di Indonesia Timur dan hari ini Bapak menjadi bagian nih dalam pembangunan infrastruktur juga gitu. Ada gak sih perbedaan yang signifikan yang Bapak alami sebelum masuk di sini dan sudah masuk di sini dalam konteks infrastruktur di Indonesia Timur? Artinya gini loh, kalau sedikit sombong sedikit ya. Oh boleh sombong Pak di sini, emang bagian sombong di sini. Harus flexing Pak. Saya kan pejabat yang paling senior di KSB. Ya, karena saya melewati 3 kepala staf. 3 kepala staf. Berarti dari Pak Luhut, Pak Teten dan Pak Muldoko. Iya kan? Saya tahu persis tentang infrastruktur. Khususnya di timur ya, kayak contoh ya sekarang. Orang itu merasa merdeka kalau sudah punya listrik. Listrik. Ya kan? Saya tuh kemarin dengan staff dari bulan akhir November sampai awal Desember, kita pernah naik kapal tol laut 40 jam. Kita nikmati proses itu. Naik dari Samulaki ke Pulau Tanimbar, kita ke Kepulauan Babar itu di Maluku Barat Daya. Setelah itu kita muter Ron Babar darat. Setelah itu kita naik lagi ke Pulau Damer. Kita naik lagi ke Lakor, Luang, dan kita masuk ke Moa, baru kita terbang balik ke Ambon. Nah, apa yang terjadi adalah ada daerah-daerah di mana dulu listrik tidak ada, kita sampai pas 1 minggu baru nyala 6 jam. Kita dorong dari 6 jam itu naik menjadi 12 jam. Daerah-daerah kita dari 12 jam kita langsung nyala ke 24 jam. Kenapa? Elektrifikasi itu sangat penting sekali. Kayak contoh di Maluku ya.
tangkapan ikan kita itu 1 tahun itu bisa 500 sampai 600 ribu ton. Tapi kapasitas cold store cuma berapa? 18.000, Bos. Iya, jadi banyak yang mau bazir juga. Jadi pada waktu tertentu di Pulau Banda maupun di Pulau Buru di bagian selatan itu ikan buang busuk di laut. Nah, sekarang kita dorong PLN mendapat penugasan untuk listrik desa berbasis solar panel dengan baterai, dan DPR kemarin alhamdulillah Komisi 7 saya lihat notulensinya mereka sudah dorong percepatan untuk penugasan kepada PLN. Yang berikut lagi adalah bahwa dengan adanya tol laut maka rentang kendali semakin pendek. Komoditi itu semakin kompetitif dan harga-harga terjangkau gitu. Walaupun ada catatan adalah bahwa subsidi kita dari Jawa ke timur itu semakin baik, tetapi bahan baku dari timur masuk ke barat itu tidak berjalan seimbang. Makanya kita harus dorong bahwa seperti Presiden yang katakan bahwa kepemimpinan lapangan itu harus kepemimpinan yang kuat. Kita butuh pemimpin daerah juga yang kuat sehingga punya mental entrepreneur. Bagaimana mengembangkan daerahnya tanpa mengharapkan APBN murni gitu. Ya, gitu kira-kira. Jadi emang harus bisa si kepala daerah juga bangun kolaborasi dengan pihak lain dong. Yang nggak cuma menerima infrastruktur doang. Nggak bisa gitu. Tapi ini bicara soal masa depan nih Pak. Kira-kira apa sih rencana jangka panjang Presiden untuk melanjutkan proyek-proyek strategis nasional gitu? Apa yang kira-kira yang jadi prioritas selain IKN misalnya? Jadi kan gini, katakanlah IKN, itu kan bukan sekedar persoalan pemerintahan Pak Jokowi. Tapi itu mestinya menjadi masalah nasional, menjadi masalah bangsa. Dari sisi regulasi kan sudah oke. Undang-undang ada, peraturan presiden ada, menteri, dan kita kontrol itu dengan baik. Nah, kalau kita melihat bahwa kepemimpinan akan datang Pak Prabowo Gibran adalah keberlanjutan, saya yakin bahwa IKN ini tetap harus jalan. Karena apa? IKN ini kan tidak sekedar dibangun untuk mengurai kemacetan Jakarta, enggak. Tetapi kan itu visi Indonesia sentris ada di situ. Kayak sekarang dengan posisi IKN, maka kita mendorong pembangunan itu keluar Jawa dan diikuti dengan ada perpres tentang kawasan mitra. Kawasan mitra itu adalah 6 provinsi yang ada di Kalimantan itu menjadi daerah mitra. Tetapi ada rancangan perpres baru untuk kawasan penyangga. Walaupun perpres itu diinisiasi oleh provinsi Sulawesi Tengah, tetapi dia akan masuk kepada seluruh provinsi di Sulawesi maupun kemungkinan besar Maluku juga masuk, sehingga bagaimana kawasan penyangga itu dia menyangga IKN itu semakin baik. Kalau sampai itu terjadi, maka pasti komoditi-komoditi yang ada di itu bisa masuk, dan itu kan ekonomi bergerak terus gitu. Nah, saya juga mendapat informasi bahwa gagasan terusan Merah Putih di leher Sulawesi itu konon mau digagas lagi. Dulu di zamannya Pak Presiden SBY itu kan mau digagas kembali. Kalau itu dibangun lagi, maka rentang alur konektivitas kita ke Indonesia Timur semakin pendek lagi gitu. Kita tidak perlu melewati leher Sulawesi, tapi kita langsung memotong di tengah gitu loh, di Teluk Donggala kalau nggak salah seperti itu. Ya, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Kan istilah Bapak tuh dari periode 1, periode 2 per presiden, dari 3 kepala staf gitu kan. Ada gak sih perbedaan strategi ketika bangun infrastrukturnya, mungkin dari periode pertamanya fokusnya ke laut dulu, yang kedua fokusnya ke jalan dulu kayak gitu. Saya melihat gini ya, bahwa kita harus berterima kasih kepada seorang presiden seperti Jokowi gitu ya. Bahwa kenapa? Kalau kita melihat, kalau dari sisi PDB kita ya, infrastruktur kita kan di tahun 2015 itu kurang lebih menyumbang 35%. Tahun 2024 sekarang itu sekitar 49%. Memang ada lonjakan yang luar biasa, tetapi kalau kita lihat negara-negara maju, itu infrastruktur itu 70%. Jadi saya melihat bahwa ada lompatan dari 35% di tahun 2015 ke 49% di tahun 2024, tapi itu belum cukup. Kalau pemerintahan sadar bahwa infrastruktur menjadi sarana bagi proses kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, mesti kita tumbuhkan sampai 70% seperti negara-negara maju. Jadi ada proses percepatan ya. Jadi bagaimana dulu MP3I digagas oleh Presiden SBY, itu ditransformasikan oleh Presiden Joko Widodo menjadi PSN. Itu sebuah pilihan strategis. Jadi dia tidak menegasikan legasi dari Presiden SBY, tapi melanjutkan. Ya, kami berharap bahwa di kepemimpinan ke depan dengan transformasi dan keberlanjutan, mestinya PSN itu tetap dijalankan dengan baik. Wah, gila nih. Nih Pak Febri nih sangat kompeten, ngerti masalah, dan orang yang cukup baik, sosok dikagumi lah Pak. Bahkan saya dengar-dengar Bapak dimaju-majukan ya jadi konsentrasi pilkada nih. Maksudnya sayang kan, orang sekali berbapak tuh nggak jadi gitu Pak pilkada. Tapi apa sih yang mau diperjuangkan Pak? Maksudnya dengan
pengalaman Bapak, networking Bapak. Jadi pemimpin cuma satu, Bos. Wah. Tahu masalah, tahu jalan keluar dan berani ambil keputusan. Itu yang penting. Wah. Kata jadi nih lah Pak ya. Maju. Oke. Thank you banget Pak Febri. Obrolan berdaging dan bergizi ini semoga ini bisa dilanjutkan entah dimanapun posisi Bapak. Tapi kami doakan terbaik buat Bapak untuk pembangunan infrastruktur yang lebih berkeadilan. Gak cuma di Indonesia Timur tapi Indonesia sentrik ya Pak ya. Oke. Bye bye teman-teman. Thank you.